I'll be halfway to my mama's home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang lingkungan bisnis internasional. Mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang lingkungan bisnis internasional. Apa itu, bagaimana bentuknya, dan kenapa penting untuk kita pahami, terutama dalam dunia bisnis global yang semakin terhubung. Bisnis internasional adalah semua aktivitas bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Ini bisa mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara, investasi luar negeri, sampai kerjasama strategis antar perusahaan global. Misalnya, saat perusahaan Indonesia ekspor produknya ke Eropa, mereka harus berhadapan dengan aturan yang berbeda, budaya baru, dan pasar yang tidak selalu sama dengan dalam negeri. Nah, inilah tantangan utama dalam bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan domestik, semua faktor dari negara asal perusahaan. Yang kedua, lingkungan asing, semua faktor dari negara lain tempat bisnis dijalankan. Yang ketiga yaitu lingkungan internasional, interaksi antara faktor domestik dan asing. Ketiga lingkungan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam menjalankan bisnis lintas negara. Faktor lingkungan eksternal dan internal, yaitu lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan langsung oleh perusahaan seperti hukum, politik, budaya, dan teknologi. Sementara lingkungan internal mencakup hal-hal seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, dan proses operasi yang bisa dikelola untuk beradaptasi. Lingkungan budaya internasional, salah satu faktor paling penting dalam bisnis internasional adalah budaya. Budaya mencakup nilai kebiasaan, kepercayaan, bahasa, hingga cara berkomunikasi dalam suatu masyarakat. Kalau perusahaan tidak memahami budaya lokal, risiko miskomunikasi dan kegagalan bisnis akan sangat besar. Elemen-elemen budaya dalam bisnis, beberapa elemen utama budaya yang mempengaruhi bisnis: struktur sosial, status, kelompok sosial, dan peran keluarga. Nilai dan perilaku, apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Agama, memengaruhi gaya hidup, makanan, dan hari libur. Gaya komunikasi dan negosiasi langsung atau tidak langsung, kompetitif, dan kooperatif. Contoh sederhana, memberi salam dengan membungkuk umum di Jepang, tapi di negara barat jabat tangan lebih lazim. Mengacungkan jempol bagus di Indonesia, tetapi tidak bisa dianggap kasar di negara lain. Contoh perbedaan budaya di dunia bisnis, yang pertama yaitu gaya komunikasi. Orang Jerman suka to the point, memenangkan orang Jepang cenderung tidak langsung. Yang kedua yaitu taktik negosiasi. Amerika Serikat lebih fokus pada solusi bersama, sementara di Rusia atau Spanyol bisa lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Negara seperti India atau Jepang punya struktur organisasi yang hierarkis dan menghargai senioritas. Kenapa memahami budaya itu penting? Karena kesalahan memahami budaya bisa menyebabkan kegagalan komunikasi, konflik dalam kerjasama, atau bahkan kehilangan peluang bisnis. Dengan memahami lingkungan budaya bisnis internasional, perusahaan bisa beradaptasi lebih baik, membangun hubungan yang kuat, dan tentunya sukses dalam pasar global. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan politik dan hukum dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan lintas negara yang sangat dipengaruhi oleh politik dan hukum. Sistem politik akan melahirkan kebijakan tertentu, misalnya negara demokrasi yang cenderung membuka diri terhadap aktivitas ekonomi. Seorang pemimpin perusahaan harus punya strategi menghadapi lingkungan pasar dan non-pasar. Pasar melibatkan rumah tangga dan perusahaan, sedangkan non-pasar mencakup institusi publik seperti pemerintahan dan lembaga swadaya.
Supaya sukses, manajemen harus menyesuaikan kebijakan dengan lingkungan politik, hukum, dan ekonomi negara tujuan. Stabilitas politik berperan besar dalam investasi asing. Ada negara yang memberi insentif, tapi ada juga yang memperlakukan regulasi ketat. Jika kepemimpinan tidak stabil, keuntungan perusahaan bisa terancam. Tantangan lain muncul dari perubahan pemerintahan, tekanan kelompok kepentingan, hingga krisis ekonomi. Selain itu, ada tantangan moneter dan barter perdagangan internasional, melibatkan mata uang asing yang nilainya bisa berfluktuasi. Beberapa negara bahkan melakukan barter menukarkan barang dengan barang, seperti mobil dengan baja. Dalam kasus ekstrim, ada negara yang menutup diri dari perdagangan bebas demi alasan politik, seperti Uni Soviet dulu. Dalam hal hukum dan yurisdiksi, setiap negara punya aturan berbeda. Perusahaan multinasional harus memahami hukum persaingan, harga, distribusi paten, hingga periklanan. Yurisdiksi juga penting. Perjanjian harus jelas menyebut hukum yang berlaku agar sengketa bisa diselesaikan. Lingkungan hukum terbagi dua, domestik yang mengatur bisnis di negara asal dan luar negeri, yang menetapkan aturan bagi produk asing masuk ke pasar mereka. Akhirnya, analisis lingkungan politik hukum mencakup pengaruh sistem politik, sikap pemerintah, dan insentif atau pembatasan yang berlaku, aturan impor-ekspor, hingga prosedur mendirikan bisnis. Semua ini menentukan strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika global. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang lingkungan teknologi bisnis internasional. Jadi, teknologi adalah pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Kehadiran teknologi membuat bisnis menjadi efektif, efisien, dan produktif. Efektif berarti memberi hasil sesuai tujuan. Efisiensi berarti memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin, dan produktivitas adalah perbandingan antara jumlah keluaran dengan jumlah masukan. Khususnya teknologi informasi telah melahirkan pertumbuhan e-commerce, yaitu pembelian dan penjualan barang melalui internet. Perkembangan ini membuat masyarakat menyebut zaman sekarang sebagai era high-tech atau new-tech. Karena kemudahan dan kualitas yang ditawarkan menjadi nilai tambah tersendiri. Dalam bisnis internasional, teknologi menjadi penggerak utama globalisasi. Globalisasi menghapus batasan geografis, memungkinkan perusahaan menjangkau pasar lintas negara, dan beradaptasi dengan regulasi perdagangan serta investasi asing. Kerjasama regional seperti Uni Eropa dan ASEAN menciptakan dinamika baru dalam rantai pasok global. Perusahaan kini tidak hanya bersaing di pasar lokal, tetapi juga di tingkat internasional. Teknologi telah merombak cara bisnis dijalankan. Perubahan cepat dalam komunikasi dan teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi internasional, mengubah pola konsumsi, dan mendorong inovasi global. Karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak teknologi digital terhadap model bisnis mereka. Ada beberapa implikasi strategis di lingkungan teknologi. Yang pertama, mengubah posisi biaya bersaing dalam perusahaan. Yang kedua, menciptakan pasar baru dengan segmen bisnis baru. Yang ketiga, mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan gaya dalam suatu segmen bisnis. Lalu, lingkungan teknologi sebuah negara dapat berkembang melalui impor teknologi maupun hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia cukup terbuka dalam impor teknologi asing untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong inovasi dalam negeri melalui insentif dan dukungan lembaga teknis. Oleh karena itu, dalam menganalisis lingkungan teknologi, perusahaan harus mempertimbangkan 4 cara. Yang pertama, tingkat perkembangan teknologi di negara tujuan. Yang kedua, kecepatan perubahan dan risiko kepunaan teknologi. Yang ketiga, sumber-sumber teknologi. Yang keempat, serta pembatasan maupun fasilitas untuk transfer teknologi. Apa implikasi strategis dari lingkungan teknologi? Yang pertama, mengubah posisi biaya bersaing dalam perusahaan. Yang kedua, menciptakan pasar baru dengan segmen bisnis baru. Yang ketiga, mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan biaya dalam suatu segmen bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab dalam bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional terjadi karena suatu negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Maka muncullah kerjasama antar negara untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Bisnis internasional membawa perubahan besar, namun agar terhindar dari kecurangan dan konflik, diperlukan etika bisnis supaya tatanan ekonomi dunia semakin baik. Peran etika bisnis tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik di lingkungan bisnis.
Etika bisnis berarti pengusaha bertanggung jawab baik secara internal maupun eksternal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jika tidak diterapkan, perbedaan budaya dalam perusahaan justru bisa memicu konflik. Menurut ahli Susanto 2007, ada 3 faktor terciptanya suasana etis, yaitu budaya perusahaan yang baik, kepercayaan dan kejujuran dalam tim, serta hubungan harmonis antar karyawan dan pimpinan. Selain itu, perusahaan juga punya tanggung jawab sosial atau CSR, misalnya menjaga lingkungan, memberi kesejahteraan pekerja, hingga berkontribusi pada masyarakat lokal. Dalam bisnis internasional, etika mencakup kejujuran, transparansi, menghormati perbedaan budaya, anti korupsi, serta adil dalam persaingan. Sedangkan tanggung jawabnya meliputi menjaga lingkungan, memberikan hak pekerja, melindungi konsumen, dan mendukung masyarakat lokal. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu dari Nestle. Nestle ini dikritik karena mengambil air tanah berlebihan hingga merugikan masyarakat yang kekurangan air bersih. Dan ada juga H&M. Nah, H&M ini menghadapi masalah limbah akibat fast fashion. Meski berupaya memperbaiki citra dengan program daur ulang, dari sini kita bisa lihat perusahaan yang abai terhadap etika dan tanggung jawab akan menghadapi resiko, reputasi, sanksi hukum, hingga kerugian finansial. Karena itu, etika dan tanggung jawab bukan sekedar aturan, tapi kunci untuk bisnis yang berkelanjutan di pasar global. Di sini saya akan membahas tentang organisasi internasional. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama antar negara berdasarkan perjanjian internasional. Tidak hanya soal politik, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, hingga kemanusiaan. Contohnya ada PBB, ASEAN, WHO, dan UNESCO. Lalu kedudukan dalam hukum internasional. Hanya negara yang diakui sebagai subjek hukum. Namun, seiring berkembangnya integrasi global, organisasi internal juga diakui memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contohnya, PBB bisa memiliki aset, menuntut atau dituntut, serta memiliki markas besar resmi. Sejarah singkat organisasi internasional yang pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa berdiri melalui perjanjian Versailles. Lalu, walaupun gagal mencegah Perang Dunia Kedua, menjadi cikal bakal lahirnya PBB. Pada tahun 1945, PBB berdiri dan kini menjadi organisasi terbesar di dunia. Adapun jenis-jenis organisasi internasional, yang pertama universal, yaitu terbuka untuk semua negara, contohnya PBB. Yang kedua regional, yaitu terbatas pada kawasan tertentu, contohnya ASEAN. Yang ketiga politik, yaitu fokus pada perdamaian, contohnya PBB. Yang keempat teknik, fokus pada bidang tertentu, contohnya WHO dan ILO. Yang kelima kerjasama, yaitu koordinasi tanpa ikatan hukum. Yang keenam integrasi, yaitu keputusan mengikat anggota, contohnya UNI. Adapun ero pentingnya bagi Indonesia. Yang pertama politik dan diplomasi, yaitu memperkuat posisi tawar di dunia. Yang kedua, pemerintahan, adopsi standar internasional pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ekonomi, yaitu membuka akses perdagangan, investasi, dan pertumbuhan. Adapun manfaat organisasi internasional untuk Indonesia, yang pertama ada kualitatif, yaitu meningkatkan citra bangsa dan stabilisasi kawasan. Yang kedua, kuantitatif, yaitu mempermudah akses bantuan dana dan investasi. Yang ketiga, ada pembelajaran, yaitu menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar global. Adapun dampak organisasi internasional, yang pertama mencegah politik, membuka pasar antar negara, menyediakan kesempatan kerja lintas negara, dan keempat mempererat hubungan antar bangsa. Lalu, peran dalam penyelesaian konflik. Yang pertama ada jalur hukum, yaitu melalui pengadilan internasional atau putusan meningkat. Yang kedua jalur politik, yaitu diplomasi, mediasi, arbitrase, dan perundingan. Jadi, kesimpulan dari bisnis internasional itu bukan hanya soal ekspor dan impor, tetapi juga soal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan global, terutama dari sisi budaya. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.